Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin untuk wawancara lebih lanjut. Silakan Yasmin. Terima kasih. Ya pemirsa, sudah bersama saya Mas Pramono Anung, Mas Pram, yang menjadi salah satu kandidat sebagai calon gubernur Jakarta periode 2024 nomor urut 3. Nomor 3. Ini kalau kita ngelihat Mas Pram ya, kalau kita ngelihat tuh selalu dalam keadaan happy, terus ceria, sehat bugar. Mas boleh di-spill dong rahasianya tuh apa sih, Mas? Jadi saya adalah orang yang betul-betul dalam bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, tetapi menjadi bahagia, riang, tanpa beban itu menjadi penting. Tetapi saya juga orang yang secara rutin merawat kesehatan dengan olahraga secara rutin. Dalam 1 minggu saya sepedaan 3 kali, berenang 1-2 kali, jogging 1-2 kali. Jadi hampir setiap hari pasti melakukan olahraga, termasuk dengan personal trainer saya yang fitness ini saya udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih, luar biasa. Dan tadi saya juga pagi sebelum memulai kegiatan saya lari di GBK 5 putaran. 5 putaran, luar biasa loh Mas Pram ini loh. Tapi informasinya juga Mas Pram itu sering ajak cucunya untuk berenang. Jadi gitu, gimana, saya Mas? sebenarnya family man, sangat family man. Makanya secara jujur saya harus sampaikan, nggak pernah punya keinginan berpikir untuk menjadi calon gubernur, sama sekali enggak. Ya tetapi kan amanah akhirnya diberikan kepada saya. Saya yang dalam medsos saya, kalau mengikuti medsos saya yang sebelumnya hanya isinya cucu, sepedahan, berenang, tiba-tiba sekarang menjadi calon gubernur. Ya ini menjadi amanah, saya bekerja dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu betul-betul mengetuk hati para pemilih yang ada di Jakarta. Oke, tadi Mas Pram berbicara suka jogging, berenang, kemudian bersepeda. Kalau misalnya terkait dengan jogging, bagi pejalan kaki khususnya Mas Pram melihat di Jakarta seperti apa sekarang, Mas? Jadi di Jakarta, di jalan-jalan utama ya kayak Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto, Kuningan memang relatif sudah baik. Tetapi begitu kita masuk ke yang padat penduduk, tempat warga yang di luar jalan-jalan protokoler yang memang sangat masih kurang. Jadi kesadaran itu yang perlu dilakukan perbaikan, termasuk ruang hijau buat masyarakat juga masih sangat kurang, dan itu yang harus dilakukan perbaikan. Salah satu yang menjadi hambatan bagi kita adalah konsistensi untuk menjalankan kebijakan itu. Menurut saya hampir semua gubernur pasti punya legacy. Hanya sayangnya begitu gubernur ini berganti ke gubernur berikutnya, yang sudah baik dari gubernur yang sebelumnya itu tidak dirawat dengan baik. Misalnya contoh lah, Kalijodo contoh, banjir Kanal Timur yang dulu Bang Foke juga contoh, termasuk yang terakhir adalah JIS yang jadi polemik. Sehingga dengan demikian kalau saya diberikan amanah, maka hal yang sudah baik itu ya harus tetap dirawat. Jangan sampai kontinuitas dari para gubernur itu tidak dirawat dengan baik. Bahkan kalau kita lihat dulu zamannya Bang Yos kan ada perbaikan yang disebut dengan semangat Husni Tamrin. Jalan-jalan selokan diperbaiki, tapi habis itu berganti gubernur nggak dilanjutkan. Nah, saya ingin melanjutkan itu. Ingin melanjutkan ya Mas ya, apa yang sudah ada sebelumnya. Nah Mas Pram juga beberapa kali terlihat ikut Car Free Day nih Mas, CFD. Apa yang Mas temukan di sana, Mas? Sebenarnya saya Car Free Day sudah dari dulu. Tapi membedakan kalau dulu nggak ada kamera, saya juga nggak mau diketahui orang. Sekarang harus ada kamera, harus ada yang ikut, harus diketahui orang. Ya memang sangat berbeda. Tetapi esensinya adalah kegembiraan, gotong royong, kebersamaan. Orang memang memanfaatkan Car Free Day betul-betul untuk membangun kegembiraan personal. Itu yang harus tetap dijaga. Jadi Car Free Day di Indonesia ini, di Jakarta terutama, sudah menjadi contoh. Bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri orang kagum dengan Car Free Day yang datang begitu banyak. Dibandingkan dengan negara-negara lain kan nggak ada yang Car Free Day sebesar Indonesia begitu.
Iya, dan Mas kan kalau misalnya di Jakarta kita udah tahu di daerah Sudirman Tamrin masyarakat sering datang di hari minggunya untuk Car Free Day, tapi untuk masyarakat yang berada di sisi-sisi Jakarta yang berbatasan dengan kota-kota lain begitu ya, aglomerasi seperti apa Mas nantinya Mas? Ya memang ada beberapa yang melakukan Car Free Day, tapi tidak seheboh, sehappening di Sudirman Tamrin lah. Itu adalah kenyataan. Kenapa di Sudirman Tamrin begitu happening? Karena memang yang pertama fasilitas publiknya juga bagus. Orang datang dari manapun. Kalau Car Free Day kan saya selalu nanya kalau ketemu orang aslinya dari mana. Banyak yang dari Depok, dari Bekasi, dari Tangerang Selatan. Jadi mereka memanfaatkan sarana transportasi yang sudah baik ke Sudirman Tamrin. Walaupun kan juga ada Car Free Day di luar Sudirman Tamrin, tapi tidak pernah menjadi happening. Maka dengan demikian kalau memang ini mau dilakukan ya harus ada pemerataan, termasuk di Banjil Kanal Timur, itu kan ada area publik untuk sepedaan yang kemudian digunakan juga untuk jogging, untuk lari dan sebagainya. Nah yang seperti itu ruang untuk masyarakat dan terutama Gen Z, Gen milenial untuk berekspresi harus semakin banyak. Harus semakin banyak lagi ya Mas ya. Baik, sering diutarakan bahwasanya Mas Pram dan juga Bang Dul ini akan mengapanyakan dengan strategi menginjak bumi dan juga kampanye riang gembira, itu seperti apa sih Mas? Jadi Jakarta ini sebagai sebuah kota kosmopolitan, sekarang ini tidak lagi menjadi ibu kota negara secara law, secara undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 telah mengatur itu, maka ada perubahan yang paling mendasar. Dan harus diakui Jakarta ini tetap dalam 15 tahun ke depan menjadi epicentrum pembangunan perekonomian nasional. Maka yang kami lakukan, kenapa saya sebut dengan menginjak bumi adalah karena Jakarta sekarang menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional, maka perbaikan untuk hal yang mendasar supaya siap menjadi kota global, sebagai kota kosmopolitan, seperti New York, seperti Montreal, seperti Sydney, seperti Shanghai, itu harus dipersiapkan. Nah, supaya siap apa yang harus dilakukan adalah persoalan yang menjadi dasar di masyarakat diselesaikan. Sehingga dengan demikian saya bukan orang yang kemudian menjanjikan untuk membangun perkantoran baru atau membangun JIS baru, tetapi lebih menyelesaikan yang ada, memperbaiki, tetapi juga tidak kalah penting adalah melakukan terobosan, karena ini kota besar. Dan Jakarta akan menjadi pusat fiskal maupun ekonomi nasional. Maka untuk itu, seperti yang saya sampaikan, saya mengusulkan Jakarta harus punya yang namanya Jakarta Fund. Jakarta harus bisa menjadi investor bagi Jakarta sendiri, tapi juga bagi daerah lain. Uangnya dari mana sebagai modal dasar awal? Ya dari dana silva, karena APBD-nya Jakarta kan cukup besar. APBD-nya sekitar 85 triliun, silvanya sekitar 5 triliun. Pengalaman saya di pemerintah pusat selama 2 periode itu mengajarkan bahwa uang kalau dikelola secara profesional, kemudian yang mengelola itu adalah institusi negara, dalam ini adalah Provinsi Jakarta, pasti itu akan membawa manfaat yang cukup besar, sehingga kalau itu bisa dilakukan maka revenue Jakarta tidak tergantung dari pajak, restribusi dan sebagainya, ada temuan baru, ada income baru. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka banyak hal bisa dilakukan untuk misalnya dana abadi pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan sebagainya. Dan apakah ini sudah ada? Ada. Inavan yang dulu modalnya kecil, sekarang Inavan menjadi besar banget. Dan cara itu saya punya pengalaman dan itu bisa dilakukan untuk Jakarta Fund. Sehingga temuannya banyak lah. Di samping hal yang bersifat fisik, infrastruktur kita perbaiki, tetapi tidak kalah penting adalah memberikan ruang inovasi bagi Jakarta. Gitu. Oke, dengan pengalaman Mas Pram sebelumnya ya, semoga bisa direalisasikan. Saya yakin bisa. Baik, Mas Pram, ini di awal-awal masa kampanye kan Mas Pram inginnya tuh silaturahmi door to door dan juga ingin sowan begitu ke tokoh publik atau masyarakat di wilayah Jakarta. Sejauh ini temuan apa saja Mas yang sudah Jadi saya hampir sudah bertemu dengan para mantan gubernur kecuali Mas Anies. Mas Anies baru ketemu di Car Free Day, tapi kami akan merencanakan untuk bertemu. Sedangkan tokoh-tokoh bangsa seperti Pak SBY, Ibu Mega, Pak JK, dan yang lain-lain saya sudah ketemu. Tentunya kami ingin pengalaman mereka ketika menjadi pemimpin nasional maupun menjadi gubernur. Itu yang satu.
tidak kalah pentingnya adalah kami sowan juga ke para tokoh-tokoh agamawan. Dan bukan hanya agama Islam yang mayoritas, tapi juga saya akan mengunjungi semua tokoh agamawan. Kenapa kami lakukan seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dalam kampanye kami tidak membawa politik agama, tidak membawa politik identitas, maka saya sebagai orang Jawa tetap dipanggil Mas Pram, Bang Dul sebagai orang Betawi ya Bang Dul gitu. Kami tidak mau kemudian saya menjadi Bang Pram, kan beda banget lah. Maka komitmen yang seperti itulah yang kemudian kami jaga. Kenapa kemudian kami juga melakukan ziarah, karena apapun secara emosional kita juga harus tahu bahwa Jakarta ini pada awal mulanya dulu salah satu yang berjasa untuk membangun Jakarta adalah Pangeran Jayakarta. Nah, yang seperti itu kami lakukan, dan saya yakin ini akan membawa energi positif bagi kami. Nah, yang bisa kita teladani dari Pangeran Jayakarta itu sendiri, apa Mas? Jadi Pangeran Jayakarta kan salah satu pejuang bangsa yang berani melawan VOC yang dipimpin oleh Jan Pieter Soenkoen pada tahun 1602 sampai dengan 1619. Bahkan yang namanya Pangeran Jayakarta itu meninggalnya tidak diketahui sebenarnya. Ada yang mengatakan dalam kurun waktu 1640 dan jasadnya ataupun ininya tidak diketahui. Nah, tetapi keberanian untuk melawan VOC kemudian membangun sebuah peradaban baru bagi kaum Madani, itulah kelebihan dari Pangeran Jayakarta. Dan Jatinegara itu menjadi Jatinegara adalah ketika beliau yang sebenarnya yang memberikan nama dan sebagainya. Oke, baik, berarti hal tersebut yang bisa diteladani oleh kita ya Mas saat ini ya. Ini terkait dengan menilik, sekarang kan pemilih banyak yang Gen Z Mas, termasuk saya. Nah, untuk Mas Pram sendiri beserta tim, kira-kira kiat-kiat apa nih yang nanti akan dilakukan, khususnya di media sosial Mas? Saya termasuk orang yang sudah lama tidak di ruang publik, terutama di media televisi. Tetapi untuk media sosial, baik itu di IG, di Twitter, saya ya masih kepo lah, ingin melihat bagaimana percakapan yang ada di ruang publik. Kalau dilihat, cara berpikir Gen Z ini sangat berbeda dengan milenial maupun ya kolonial yang lebih tua-tua lah ya. Lebih boomers mungkin ya. Mereka lebih pragmatis, cara berpikirnya lebih lugas, mereka juga hampir 3 jam. Saya kebetulan sudah melakukan survei terhadap ini. Mereka menghabiskan waktu 3 sampai 3,5 jam di depan gadget maupun medsosnya. Sehingga dengan demikian cara berpikirnya lebih rasional. Maka saya termasuk ketika menjadi Menteri Sekretaris Kabinet menerapkan yang namanya kerja bisa dari mana saja, work from everywhere. Dan itu dampaknya sangat baik. Nah, bagaimana cara saya memotret Gen Z ini supaya mereka bisa tertarik dengan pikiran saya terus terang membuka ruang dialog yang cukup luas. Saya sudah melakukan 2 kali kegiatan yang namanya Nyalain Pram, dan ternyata responnya luar biasa, dan itu nanti akan menjadi salah satu cara saya berkomunikasi dengan mereka. Apa yang menjadi keresahan Gen Z sekarang ini? Lapangan kerja. Jadi Gen Z ini sekarang resah terhadap lapangan kerja yang menurut mereka berat untuk bisa didapatkannya. Tapi yang surprise bagi saya adalah dari survei yang kami lakukan sendiri, 38% orang pengen jadi entrepreneur, 26% pengen jadi ASN, 2% pengen menjadi petani. Jadi kalau lihat ini, maka memang siapapun yang memerintah Jakarta harus melakukan terobosan, terutama keinginan Gen Z untuk menjadi entrepreneur itu harus ada ruangnya, harus ada caranya. Salah satu yang saya gagas tentang Jakarta Fund itu kalau bisa dijalankan, kemudian DKI Jakarta, pemerintah Jakarta punya tambahan baru, maka bisa melakukan investasi dan membuka ruang pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih banyak yang melibatkan Gen Z. Gitu. Sehingga dengan demikian cara berpikir itu mudah-mudahan bisa membuka ruang dan menarik bagi Gen Z. Baik, nah terkait strategi kampanye lagi khususnya di media sosial, Mas Pram beberapa waktu lalu sempat men-stitch salah satu netizen di TikTok, itu gimana Mas? Boleh diceritain nggak Mas?
Jadi ketika ada dua sebenarnya yang saya merespon ya. Satu yang namanya Bro Gamal yang tentang transportasi. Memang apa yang dia sampaikan itu nggak salah. Memang benar. Jadi persoalan sebagai gubernur memang bertanggung jawab terhadap apa yang ada di daerahnya. Tetapi karena Jakarta ini aglomerasi, mau nggak mau, suka tidak suka, orang yang punya pengalaman seperti saya, yang dulu menyiapkan untuk, bahkan perpres aglomerasi itu saya menyiapkan. Untuk itu, sehingga saya tahu apa yang disampaikan Bro Gamal itu benar, bahwa pemerintah pusat juga harus terlibat. Nggak bisa enggak, urusan LRT, MRT, KRL, dan sebagainya. Nah yang satu lagi yang di TikTok yang pakai begini-begini, yang dia mengatakan bahwa saya begini-begini, saya jawab dengan sederhana bahwa saya sudah tidak menjadi menteri, saya sekarang ini bersiap untuk Jakarta. Kenapa itu dilakukan? Ini bagian komunikasi. Dan menurut saya sampai 2 orang ini akhirnya secara khusus berkomunikasi dengan saya. Ya, dan emang terbukti ya Mas ya, itu mampu menarik perhatian Gen Z dengan komentar-komentar yang disuarakan di sana. Ya, saya juga belajar, kebetulan anak saya yang kecil kan Gen Z, baru pulang dari Amerika dan dia belajar khusus tentang artificial intelligence dan juga proses komunikasi yang saya juga diberitahu oleh dia. Contoh yang sederhana lah, dia bilang begini, kan saya mengusulkan bahwa RT RW itu akan punya CCTV. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengawasi masyarakat atau para pemuda yang supaya mereka tidak menggunakan narkoba. Saya dikritik oleh anak saya. Kritiknya adalah dia bilang begini, Bapak, Gen Z itu nggak senang diawasi, ya tapi kan harus diawasi. Nah tapi jangan pakai kata diawasi, kata dia. Nah, hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian memperkaya saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan kelompok yang notabene menjadi baru, tetapi mereka sangat menentukan. Maka saya lebih banyak menawarkan hal-hal yang bersifat rasional. Oke, Mas Pram, di media sosial kan banyak sekali fitur-fitur unik dan juga sebenarnya menguntungkan begitu untuk ajang promosi dan lain sebagainya. Contohnya adalah live streaming mungkin di TikTok ataupun di Instagram. Mas Pram ada kepikiran nggak ingin coba fitur itu juga? Beberapa saya sudah melakukan untuk live streaming ketika acara Nyalain Pram, saya juga minta untuk live streaming di IG saya maupun di TikTok. Dan responnya sih oke gitu. Tapi saya juga tahu Gen Z ini kalau terlalu yang serius bicara tentang program, visi misi, mereka nggak terlalu tertarik. Tetapi kalau disampaikan lebih happening dengan cara bahasa mereka dan dengan ada joke-joke dan ada hal yang bersifat refreshing, mereka lebih tertarik. Sehingga saya akan melakukan dengan cara itu. Akan melakukan dengan cara itu. Tinggal tunggu waktunya aja ya Mas ya. Nah Mas Pram dan juga Bang Rano sudah menyampaikan kepada publik sejumlah poin ataupun sejumlah sederet-sederet janji apa saja yang nanti akan disampaikan. Salah satunya terkait dengan ini Mas, seluruh fasilitas transportasi umum ramah difabel nanti seperti apa Mas yang akan dilakukan? Jadi saya juga pengalaman pribadi ya, supaya saya bisa membaca apa yang menjadi persoalan difabel ini. Salah satu kelemahan kita adalah sarananya ada, tapi tidak dibuat dengan baik. Tidak diselesaikan final touch-nya itu secara baik. Contohnya, di tempat untuk Transjakarta, begitu difabel itu nggak semuanya bisa turun dengan gampang. Pertama, jarak antara mobil dan ini nggak ada penghubung yang... Kalau di negara-negara yang sudah sangat sadar akan difabel, itu biasanya nggak ada ruang untuk turun yang kemudian bisa menimbulkan katakanlah gangguan ataupun bahkan juga mencederai para difabel. Nah, hal-hal yang harus disempurnakan adalah hal yang seperti itu. Bahwa ada, terutama di jalur-jalur utama. Di koridor yang utama, koridor Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto sih ada. Tapi begitu keluar dari itu, terus terang sarana untuk difabelnya masih menyedihkan. Sehingga perbaikan yang harus dilakukan adalah secara menyeluruh dan betul-betul dilakukan untuk bukan menyelesaikan urusan jangka pendek tapi jangka panjang. Tadi kebetulan tadi pagi saya lari di GBK, setelah itu pulang naik Transjakarta, turun di Blok M, begitu turun menurut saya tidak layak untuk difabel. Karena apa? Pakai tangga yang
mereka tidak bisa menggunakan wheelchairnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang seperti itu harus diperbaiki. Tetapi semangat untuk menyiapkan sarana buat difabel menurut saya sudah ada, tapi masih jauh dari harapan, dan itu harus betul-betul dilakukan. Makanya seperti yang saya sampaikan, kalau saya diberikan amanah, saya nggak mau mulai dengan yang terlalu muluk-muluk, tapi menyelesaikan yang seperti itu. Di Jakarta ini ada 252 halte. Transjakarta itu panjangnya 2.300 km, terpanjang di dunia. Tetapi persoalannya adalah konektivitasnya kurang baik. Ada beberapa koridor, sekarang ini ada 14 koridor, ada yang koridor kemudian tiba-tiba ditutup karena Jack Linko-nya tidak berjalan dengan baik. Nah, persoalan-persoalan itulah yang harus diselesaikan. Oke. Jadi menyelesaikan hal-hal yang mungkin dianggap kecil bagi orang lain dan tidak terperhatikan, itu menjadi yang harus dilakukan. Secara gitu fasilitas ya harus diakui bis Transjakarta kita bagus. Nggak kalah dengan negara-negara seperti Singapura, terutama juga mobil listriknya. Saya udah pernah nyoba, bagus banget. Tadi di dalam bus juga bersih. Hanya memang begitu kita keluar, tidak semua tempat itu sarananya lengkap gitu. Tadi kebetulan saya keluar di Blok M, begitu keluar langsung jalannya trap gitu, undak-undakan. Kalau pertanyaan tentang difabel pasti nggak bisa lewat. Itu yang jadi problem. Baik, itu mungkin yang nanti akan dibereskan ya Mas ya, jika Mas terpilih menjadi gubernur. Harus. Selanjutnya Mas, ini ada yang terkait dengan membangun jalur MRT hingga ke JIS, ini sangat menarik. Seperti apa Mas? Jadi yang sekarang ini kan perpanjangan dari Bundaran HI lah, sampai dengan Ancol sudah mulai dibangun. Sekarang udah sampai Monas, bahkan sudah sampai di kota. Gajah Mada segala kan ya memang agak berhenti karena ada artefak yang ditemukan. Tetapi secara prinsip diharapkan tahun 2026 itu sampai di Ancol. Nah rencananya begitu sampai di Ancol kan belok kiri sampai Marina. Kenapa sampai Marina? Karena ya memang dianggap di Marina itu nanti ada PIK dan sebagainya. Tetapi kalau saya diberikan amanah untuk itu, saya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Begitu mentok dibelokkan ke kanan, ke arah JIS, dari JIS sampai dengan Tanjung Priok. Ini lebih membutuhkan. Kalau JIS bisa kita lewati MRT, kan sekarang LRT-nya juga sudah mulai dibangun. Saya yakin legacy yang ditinggalkan Mas Anies ini akan sangat bermanfaat bagi Jakarta. Jadi kalau nonton konser Bruno Mars atau yang lain-lain, Maroon 5 ya, itu nggak, kemudian pulang harus jalan kaki sampai 1,5-2 jam karena ojeknya nggak ada, kemudian mobil diparkir 2 kilo dari situ. Nah persoalan-persoalan seperti inilah yang harus diselesaikan. Jadi saya termasuk yang akan menyelesaikan itu, bukan membangun JIS baru. Kalau membangun JIS baru itu pembebasan lahan untuk JIS itu mulainya tahun 1992. Bahkan kebetulan waktu itu saya sekretaris Presiden Megawati di tahun 2001, ketika Bu Mega jadi presiden kan waktu itu krisis moneter. Keluarlah peraturan presiden memberikan ruang kesempatan kepada petani JIS waktu itu, disebut petani BMW karena namanya dulu belum JIS lah. Itu untuk bisa menggunakan lahan itu. Sehingga proses pembebasan lahan JIS itu mulainya tahun 1992. Baru selesai di eranya Pak Jokowi 2013-2014. Dibangunnya di eranya Mas Anies. Itulah sejarah kita. Jadi nggak mungkin menurut saya membangun fasilitas seperti JIS yang di Jakarta kalau untuk membebaskan lahan aja begitu lamanya. Ya, jadi lebih baik menyelesaikan problem hal yang ada. Ya. Oke, selanjutnya Mas, ini ada juga program untuk kelompok minoritas. Sebenarnya siapa saja Mas sasarannya dan bagaimana programnya? Jadi gini, yang namanya gubernur itu harus adil. Kalau untuk agama Islam ada program yang namanya BOTI untuk marbot, guru ngaji, ketua dewan masjid, mereka diumrohkan. Menurut saya untuk non Muslim juga harus yang sama dengan sesuai dengan apa yang presentase dan sebagainya. Misalnya lah untuk Katolik dan Kristen Holy Land, orang diberikan kesempatan untuk ziarah ke hal-hal yang dianggap sebagai leluhurnya, termasuk Hindu, Buddha dan sebagainya.
Sehingga dengan demikian maka yang namanya pemimpin di dalam membuat program itu harus adil bagi siapa saja. Nggak boleh ada diskriminasi. Dan saya akan melakukan itu. Berarti harus sama ya Mas ya? Harus adil, sama, rata harus sama. Ya Mas iya. ya? Jangan kemudian karena mayoritasnya Islam yang diumrohkan Bolti Holy Indio hanya yang Islam aja, enggak, semua agama. Semua agama, baik. Mas, ini pertanyaan terakhir tapi bukan berkaitan dengan hobi, bukan berkaitan dengan program kerja, bukan berkaitan dengan yang lain-lain, tapi lebih ke ini nih, kan wakil Mas sendiri, Sidul, Bang Rano, di mata Mas Pram seperti apa sih? Saya chemistry-nya nyambung dan saya bersyukur calon wakil gubernurnya Bang Dul. Bang Dul jauh lebih terkenal dibandingin saya. Sehingga dalam banyak hal untuk mengenalkan awareness popularitas saya terbantu oleh Bang Dul. Walaupun sekarang karena saya udah sering tampil, orang merimain lagi, oh ini Pramono Anung yang dulu yang pernah jadi sekjen partai, wakil sekjen, pimpinan DPR. Akhirnya orang sekarang mengenal lagi. Saya punya pengalaman ketika mendaftar tanggal 28 Agustus, dari 10 orang mungkin yang kenal 1-2. Dan 1-2 itu pun yang pakai baju merah. Sekarang dari 10 orang ya mungkin 7 orang sudah mulai mengenal karena hampir pagi, siang, sore, malam wajah saya ada di mana-mana kan gitu. Ya. Kalau saya lihat juga di media sosial, misalnya di YouTube wawancara Mas Pram dengan jurnalis sebelumnya, banyak komentar di situ Mas, tak kenal maka tak sayang katanya gitu. Yang saya bersyukur juga karena saya lugas apa adanya menyampaikan secara terbuka, saya juga nggak menutup-nutupin termasuk katakanlah apa yang dulu pernah menjadi jejak digital saya nggak pernah menyesal untuk itu. Tetapi saya dimarahin anak wedok saya. Gimana Mas? Katanya, Dad itu kalau di sekarang nggak pantas gitu. Ya udah, kamu marah aja sama saya gitu. Tapi saya bersyukur. Jadi ruang dialog dengan anak itu saya buka. Dan saya juga bersyukur bahwa anak saya mau pulang, kan dia masternya udah selesai di New York. Sekarang membantu saya menjadi advice, menjadi penasihat untuk Gen Z saya. Untuk Gen Z, khususnya medsos ya Mas ya. Khususnya medsos. Baik, terima kasih banyak Mas Pramono Anung atas waktu dan kesempatannya kali ini. Terima kasih Yasmin. Selamat kembali melanjutkan kampanye riang gembiranya. Semoga selalu dilancarkan ya Mas ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, pemirsa, cukup sekian one on one kali ini bersama saya Yasmin Atania. Pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.